Mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan berdoa. Mulai dengan berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Yesusku yang luar biasa. Terima kasih Tuhan karena Kau benar-benar hidup, Kau benar-benar ada dan nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk hari baru ini Tuhan. Kami bisa bangun mengucap syukur Tuhan, bisa merenung-renungkan firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena begitu banyak hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Yesus. Kau telah lahir ke dunia, Kau telah mengajar kami, Kau telah mati Tuhan, disiksa, mati dan bangkit bagi kami. Dan saat ini Kau berada di surga sana Tuhan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Kau lakukan bagi kami. Dan saat ini kami akan melakukan renungan Tuhan. Buka pikiran, hati, roh, jiwa kami Yesus. Berkata-katalah kepada kami Yesus. Biarlah setiap perkataan-Mu itu masuk dalam hati kami Tuhan, meresap Tuhan, untuk kami renungkan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami serahkan renungan hari ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu, hikmat-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Para malaikat-Mu melindungi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan hari ini kepada-Mu. Amin. Nah, kita akan nyanyikan lagu Ku di Tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Amin Yesus. Itu iman kami. Kami ada di tangan-Mu, kami ada di hatimu, kami ada di rencanamu. Amin. Kita imani itu ya, kita ada di tangan Tuhan, kita ada di rencana Tuhan, dan Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Kali ini kita akan membaca ayat firman Tuhan dari 1 Korintus 2 ayat 9. Di sini tertulis, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu tidak dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Di sini Paulus menulis ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
ditulis juga di ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Di sini Paulus mengajar ya, apa yang tidak pernah dipikirkan manusia, apa yang tidak pernah dilihat manusia, apa yang bahkan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ini ayat yang benar-benar ini ya, menguatkan kita. Kita manusia biasa melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan tidak. Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia, apa yang tidak pernah didengar oleh manusia. Hal-hal yang benar-benar di luar apa yang dipikirkan manusia. Kita kan pernah sering mendengar orang sukses ya, sukses dari kecil, terlihat biasa atau tidak menonjol ya, tapi saat besar dia benar-benar jadi berkat. Bukan hanya kaya secara secara lahiriah saja, tapi benar-benar bisa menjadi berkat, tidak satu dua ya. Kalau kita mau baca kayak gitu, banyak kesaksian, banyak juga nubuatan Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang bahkan manusia itu benar-benar terkaget-kaget. Ini karena saya juga mengalami ya, terkaget-kaget. Ini yang dinubuatkan Tuhan. Tapi kalau didengar manusia, pasti manusia itu kan tertawa dan melihat itu suatu kebodohan, karena dia hanya melihat yang dilihat oleh mata mereka kayak gitu. Tapi Tuhan kan tidak ya. Tuhan tuh menyelidiki sampai hati. Dikatakan di sini bahkan roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, karena ada roh Allah itu ada di dalam roh. Jadi kan ada pernah ini benar-benar menguatkan kita ya, karena kita seringkali melihat apa yang ada di depan kita. Kita di sini diajarkan untuk memandang Tuhan. Menurut dunia suatu kebodohan, tapi Tuhan itu Tuhan yang nyata, dan Tuhan ini yang berkata sendiri. Tuhan berkata lewat Paulus ya. Di sini tertulis, di sini di ayat 8-nya, tidak ada dari segala penguasa tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau kiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Di sini Paulus menulis gini. Jadi di sini Paulus menulis tidak ada penguasa dunia yang mengenal Tuhan. Karena kalau penguasa dunia mengenal Tuhan, pasti Tuhan Yesus tidak akan disalibkan. Tuhan yang mulia itu tidak akan disalibkan. Di sini Paulus menulis seperti itu ya. Juga dikatakan di sini, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Jadi di sini Paulus dan teman-temannya percaya, mengimani bahwa mereka memiliki pikiran Kristus. Mereka mengerti jalan pikiran Kristus. Jadi mereka benar-benar yakin, percaya bahwa mereka memiliki pikiran Kristus. Dan ini benar-benar harus kita imani juga ya, bahwa kita mengerti pikiran Kristus. Kita dapat merasakan hati Tuhan. Kita bisa mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu dengan memandang Tuhan. Jadi saat kita melakukan segala sesuatu, saat kita memandang Tuhan, kita akan melakukan itu berdasarkan apa yang baik menurut Tuhan. Kita akan melakukan kalau kita memiliki pikiran Kristus ya, kita akan melakukan segala sesuatu hal yang pastinya berdampak kebaikan. Tidak mungkin ya melakukan sesuatu hal yang licik. Itu mereka berkata untuk Tuhan kan tidak mungkin. Mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan besar, sehingga bikin
virus atau bikin bakteri tambah kuat sehingga terjadi pandemi, mereka bilang mereka memiliki pikiran Kristus, kan tidak mungkin ya. Pasti kalau orang yang memiliki pikiran Kristus, pasti mereka seperti Tuhan, mereka mau manusia diberkati, mereka mau manusia mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mereka pasti mau manusia dapat merasakan hidup seperti sebelum Hawa makan ini ya, makan buah dibujuk oleh ular itu ya. Pasti mereka orang-orang yang memiliki pikiran Kristus, mereka pasti mau berbuat seperti Tuhan. Mereka mau manusia hidup lebih baik, mereka mau manusia diberkati. Tapi kalau kebalikan dari itu, pasti bukan dari Tuhan. Tidak mungkin kalau orang yang merusak dunia ini berasal dari Tuhan, kan tidak mungkin ya. Mereka pikirannya bukan pada Kristus. Jadi mereka tidak punya pikiran Tuhan, mereka tidak punya pikiran Kristus. Tapi di sini Paulus benar-benar berani berkata bahwa Paulus ini memiliki pikiran Kristus. Di sini ditulis seperti itu. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, sehingga apa? Sehingga Paulus melakukan banyak hal untuk memberikan berkat-berkat ya bagi orang-orang sekitarnya, jemaat Korintus dan para jemaat lainnya ya, untuk mendatangkan kebaikan. Karena apa? Karena Paulus memiliki pikiran Kristus. Jadi penting diajarkan ya bagi kita atau anak-anak kita atau orang-orang yang mengenal Tuhan untuk memiliki pikiran Kristus. Tidak mungkin kan kalau melakukan hal yang kebalikannya itu berani berkata memiliki pikiran Kristus, karena orang Kristen walaupun beragama Kristen belum tentu memiliki pikiran Kristus. Gimana mau bisa berkata memiliki pikiran Kristus kalau masih berbuat kelicikan, berbuat hal-hal yang hanya menguntungkan dia tetapi merugikan orang lain? Kan tidak mungkin bisa dibilang memiliki pikiran Kristus ya. Padahal di sini sudah ditulis apa yang tidak dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak mungkin kan Tuhan Tuhan memang menyediakan udara, Tuhan menyediakan sinar matahari untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Tapi Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah dipikirkan oleh mata, telinga, bahkan tidak pernah timbul dalam hati untuk orang-orang yang digarisbawahi mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan kayak gitu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita benar-benar percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah menyediakan surga bagi kita. Amin ya. Tapi Tuhan juga mau manusia juga merasakan surga selama di bumi. Penting bagi kita ya di sini untuk benar-benar merenungkan, benar-benar bercermin, apakah kita saat ini sudah memiliki pikiran Kristus? Apakah hati kita sudah bisa merasakan hati Tuhan? Apakah kita bisa benar-benar sudah benar-benar bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Sebenarnya kalau dipikirkan secara sederhana itu sebenarnya tidak begitu sulit ya. Yang terpenting kan kita tidak menyusahkan orang lain. Kalau kita tidak bisa memberkati orang lain, yang penting kita tidak menyusahkan orang lain, tidak mempersulit orang lain. Kan itu saja ya sebenarnya ya. Kalau kita bisa memberkati, amin, puji Tuhan, kita diberi berkat berlebih. Tapi kalau kita tidak bisa memberkati, yang terpenting kita tidak mempersulit mereka. Tapi kan masalahnya di dunia yang semakin tua ini banyak kepentingan ya. Ada politik lah, kepentingan karena ada orang yang berbuat sesuatu karena mereka hobi nyusahin orang, atau hobi cuma berkata bercanda tapi bercandanya benar-benar bikin susah orang. Kayak gitu kan banyak ya zaman sekarang, yang karena memang sudah kebudayaannya memang sudah berjalan ke arah yang tidak baik ya. Ini benar-benar penting kita ajarkan kepada
orang-orang sekitar kita, atau kita renungkan, apakah kita saat ini sudah memiliki pikiran Kristus? Apakah kita saat ini sudah memiliki hati yang benar-benar tahu isi hati Tuhan? Karena Tuhan di sini menulis ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Di garis bawahi, disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ini tidak ditulis agamanya apa ya, yang pasti percaya Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan, benar-benar nyata, benar-benar ada. Itu sudah disediakan bagi manusia. Tuhan sendiri mengatakan tersebut. Luar biasa. Dan kita perlu imani ini. Karena sebagai manusia kita terkadang hanya melihat apa yang ada di depan mata kita ya. Tapi di sini Paulus mengajarkan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah ditimbul di dalam hati, disediakan bagi Allah yang mengasihi Dia. Kita harus imani itu. Amin ya. Dan di sini Paulus juga mengajarkan, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini perlu digarisbawahi ya. Di sini pastinya ini ya, orang yang mengasihi Tuhan pastilah memiliki pikiran Kristus ya. Pikiran Kristus apa? Pasti tahu nama Tuhan dipermuliakan. Pikiran Kristus orang yang seperti Paulus pastinya ya. Dia tidak melakukan kelicikan. Dia benar-benar bayar harga untuk melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan dan tidak melakukan kelicikan. Karena apa? Karena Paulus memiliki pikiran Kristus, sehingga dia bisa berkata apa yang tidak pernah didengar oleh tidak pernah dengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Kita imani itu ya. Paulus sudah sudah menulis banyak kitab. Kemungkinan besar Paulus juga sudah diperlihatkan Tuhan banyak hal kayak gitu yang biasa diperlihatkan Tuhan kepada para pendeta atau orang-orang yang itu banyak kesaksian juga kayak gitu. Paulus pasti juga mengalami itu. Dia sudah melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Dan Paulus sudah melihat itu. Makanya dia bisa menulis di sini. Dan Tuhan menyediakan itu bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia apa? Orang yang memiliki pikiran Kristus. Di sini Paulus sudah tertulis ini. Kita imani itu ya, kita percaya Tuhan telah menyediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Itu disediakan bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia itu orang yang pasti memiliki pikiran Kristus. Seperti Paulus contohnya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu yang kedua. Ini sebagai ayat untuk menguatkan ya, orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti orang yang memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus gimana contohnya? Seperti Paulus tidak licik, dia tidak menyimpang dari firman Tuhan, seperti yang pernah kita bahas kemarin. Kita akan nyanyikan lagu ini ya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia, agung kerajaan
setiap umatnya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan bagi Raja. Amin Tuhan, amin Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini. Kau berkata Tuhan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang memiliki pikiran Kristus. Amin itu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk memiliki pikiran seperti-Mu Tuhan. Ajarkan kami Yesus, mampukan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau Yesus, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu menyelidiki kami sampai ke dalam hati kami, bersemayam dalam diri kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu. Terima kasih Yesus, Kau telah bernubuat bagi aku Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-Mu selama di dunia ini Yesus. Selama di dunia ini Tuhan, Kau beri kami Tuhan, Kau beri saya kesempatan Yesus untuk bisa benar-benar merasakan Kau Yesus. Benar-benar merasakan bahwa Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan biarlah setiap perkataan ini Yesus ada dalam hati kami sepanjang hari ini kami renungkan, dan sepanjang hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan dan keluarga besar kami Yesus bisa menjadi saluran berkat-Mu sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan, untuk berkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Dan kami akan melakukan kegiatan kami di hari ini. Lingkupi kami Tuhan, berkati kami Yesus, tutup kudus kami dengan tubuh darah dan penyerapan daripada-Mu, pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin.